Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss tentunya di pelajaran tematik. Pada kesempatan ini kita masih mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Masuk ke subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum belajar, let's say basmalah. Kalian semua tentunya masih ingat ya, manusia, tumbuhan, dan hewan merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, manusia memerlukan makhluk hidup lainnya, yaitu salah satunya hewan. Sebutan lain dari hewan yaitu binatang, fauna, marga satwa, atau satwa. Jenis hewan yang ada di Indonesia beraneka ragam. Ada hewan yang sengaja dipelihara untuk diambil dagingnya, ada juga hewan yang hidup di alam bebas. Ternyata hewan mempunyai banyak manfaat bagi manusia, di antaranya sebagai berikut. 1. Hewan sebagai penghasil bahan pangan. 2. Penghasil bahan sandang. 3. Bahan untuk obat-obatan. 4. Diambil tenaganya. 5. Digunakan sebagai bahan kerajinan. Selain itu, ada pula hewan yang hidup di alam bebas. Yang pertama, hewan sebagai penghasil bahan pangan atau makanan. Beberapa bagian tubuh hewan yang sering digunakan sebagai sumber bahan makanan adalah dagingnya, telurnya, susu, kulit, dan tulangnya. Contohnya, daging sapi, kulit sapi, telur ayam, susu sapi, seperti yang biasa kalian konsumsi. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang atau pakaian. Sebagian bahan pakaian yang dipakai oleh manusia berasal dari hewan. Contohnya, pakaian dari bahan wol itu berasal dari bulu biri-biri atau domba. Bahan pakaian sutra berasal dari ulat sutra. Kulit hewan seperti kulit sapi juga bisa digunakan untuk membuat jaket dan lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Manusia sering mengkonsumsi hewan atau bagian tertentu dari hewan untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya, bisa ular, itu bisa untuk bahan pengobatan. Lalu ada juga cacing tanah. Cacing tanah biasa digunakan sebagai obat dari penyakit tipes dan lainnya. Selanjutnya yang keempat, hewan untuk diambil tenaganya. Tenaga hewan sering dimanfaatkan untuk meringankan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, sapi dan kerbau digunakan untuk membajak sawah. Kuda digunakan untuk menarik andong, sedangkan keledai sering dimanfaatkan untuk mengangkut barang-barang yang berat dan lainnya. Yang kelima, sebagai bahan kerajinan. Beberapa bagian dari tubuh hewan dapat digunakan untuk bahan kerajinan dan diperjualbelikan. Contohnya, tanduk kerbau dan rusa sebagai hiasan dinding, kulit sapi untuk membuat wayang kulit buaya untuk membuat tas, sepatu, dan lainnya.
Selain hewan-hewan tersebut, ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas, seperti hewan-hewan berikut ini. Begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari hewan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita wajib menjaga dan melestarikan hewan. Kita masuk ke pembelajaran pertama. Di pembelajaran pertama ini, kita akan membaca dongeng dengan nyaring. Lalu, mengisi teka-teki dongeng berdasarkan teks bacaan, menyelesaikan soal-soal pertukaran pada perkalian, dan menirukan gerakan hewan. Benny memelihara ayam di rumahnya. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jagonya. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Kalian bisa membacanya di buku tematik kalian masing-masing ya. Jangan lupa membacanya dengan suara yang nyaring ya. Tapi tidak hanya nyaring. Dalam membaca dongeng ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Miss mau tanya dulu nih, kalian masih ingat tidak apa itu lafal, intonasi, ekspresi, tanda baca, dan suara? Iya, betul. Di pembelajaran sebelumnya sudah dipelajari dan dijelaskan ya, lafal. Lafal yaitu cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Misalnya, mengucapkan kata-kata dengan tepat. Lalu, intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada ketika membaca dongeng. Selanjutnya, ekspresi. Ekspresi yaitu mimik muka atau raut muka yang memperlihatkan perasaan si pembaca dongeng. Selain itu, ada juga tanda baca. Ketika kalian mengucapkan atau membaca dongeng, harus memperhatikan tanda bacanya. Misal, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian, pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Nah, yang terakhir ada suara. Ketika membaca dongeng, kalian harus mengeluarkan suara yang lantang agar dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan ayam-ayam tersebut secara berkelompok. Yang A ada 5 kelompok dan yang B ada 2 kelompok. Yang pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap kelompok, seperti berikut ini. Penulisan lambang bilangan yang tepat untuk peristiwa tersebut adalah 5 dikali 2. Berapa hasilnya? Iya, 10. Jadi, didapat pada 5 kelompok masing-masing berisi 2 ekor ayam. 5 kelompok berisi 2 ekor ayam. Penulisan lambang bilangannya 5 dikali 2. Yang kedua, Benny memasukkan 5 ekor ayam tiap kelompok. Penulisan lambang bilangan yang tepat untuk peristiwa tersebut adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi didapat pada 2 kelompok masing-masing berisi 5 ekor ayam. 2 kelompok masing-masing berisi 5 ekor ayam.
Penulisan lambang bilangannya 2 dikali 5. Kita bisa lihat ya Kak, 5 dikali 2 sama dengan 10. Begitupun 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Selain memelihara ayam seperti Benny, masih banyak lagi ya hewan yang bisa kalian jadikan peliharaan. Cara hewan bergerak juga bermacam-macam. Ada hewan yang berjalan, melompat, terbang, dan lain-lain. Bermacam-macam gerakan hewan bisa menjadi sumber atau ide untuk menciptakan gerakan tarian. Misalnya, ada tari merak. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Lalu, ada tari kuda lumping yang berasal dari Jawa. Dan tari kupu-kupu yang berasal dari Bali. Kalian juga bisa menirukan gerakan tarian kupu-kupu ketika di rumah ya, bersama orang tua, kakak, atau adik kalian. Kalau Benny dan teman-temannya senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya, lalu mereka mencoba mengikuti gerakan ayam ketika mengepakkan sayap. Yuk, kita coba praktekkan juga. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, berdiri tegak. Kedua, tekukan kedua siku di samping badan. Ketiga, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Yang keempat, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Yang kelima, lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu. Kita masuk ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, kita akan menuliskan pesan yang terdapat pada dongeng yang dibaca, menceritakan kembali isi dongeng, menuliskan sifat-sifat yang dimiliki tokoh-tokoh pada teks bacaan, bermain pantomim memeragakan sifat-sifat individu di rumah, dan bermain lompat tali. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Sedangkan teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan Edo. Kalian juga bisa baca dongengnya di buku tematik kalian masing-masing ya. Setelah kalian membaca dongeng Kisah Semut dan Merpati, kira-kira pelajaran apa ya yang dapat kalian ambil dari dongeng tersebut? Iya, betul. Pelajaran yang bisa kalian ambil adalah barang siapa yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik juga. Lalu, jangan lupa berterima kasih kepada setiap orang yang sudah membantu kita. Kalian juga bisa menceritakannya kembali isi dongeng Kisah Semut dan Merpati di depan kakak, adik, ayah, atau bunda kalian ketika di rumah ya. Benny memelihara ayam di rumahnya karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny rajin memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayah Benny ternyata juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia sering mengajari burung beonya dengan kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya.
Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang memiliki sifat berbeda. Dari cerita tentang Benny dan ayahnya tadi, kita jadi tahu bahwa sifat ayah Benny adalah lucu dan menyukai binatang. Sedangkan sifat Benny yaitu rajin dan menyukai binatang juga. Benny sangat menyukai binatang, begitupun ayahnya Benny. Karena Edo tahu bahwa Benny menyukai binatang, Edo seringkali menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny yang sedang mengelus ayam-ayamnya. Edo ternyata pandai menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Ada yang tahu pantomim itu seperti apa? Iya, pantomim adalah sebuah seni pertunjukan yang menirukan seseorang atau benda tanpa menggunakan kata-kata, namun menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi dari wajah. Kalian bisa coba menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang di rumah kalian ya. Lalu minta kakak atau adik, ayah, bunda kalian untuk menebaknya. Miss mau tanya nih, kalian pasti sudah pernah ya melihat kelinci dan katak. Kalau sudah, bagaimana cara ia bergerak? Iya, benar. Cara kelinci dan katak bergerak adalah dengan meloncat, seperti gambar di sini. Kita bisa melakukan gerakan meloncat pada permainan loncat tali. Cara bermainnya, pemain terdiri dari 3 anak atau lebih. 2 orang bertugas memutar tali dan 1 orang meloncat. Ketika tali sudah diputar, maka mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Kalian bisa mencobanya ya ketika di rumah. Berikut ini ada langkah-langkah ketika meloncat. Sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar ya. Yang pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Langkah ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Yang keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut menepuk. Kita masuk ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3, kita akan menirukan gerakan-gerakan kucing, menceritakan kembali isi dongeng secara lisan, menuliskan pesan moral yang terdapat pada dongeng, dan menyelesaikan soal-soal yang memiliki sifat pertukaran pada perkalian. Kucing adalah hewan jinak. Kucing biasa dipelihara oleh manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Di antaranya, kucing dapat dijadikan sebagai teman bermain yang dapat menghilangkan stres. Lalu, kucing juga bisa dimanfaatkan sebagai penghalau tikus. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucingnya. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Yuk, kita tiru gerakan kucing-kucing itu. Gerakan pertama yaitu gerakan kucing mencakar-cakar. Gerakan kedua yaitu gerakan kucing menangkap tikus. Gerakan 3 yaitu menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus.
Bisa dilihat pada gambar berikut, Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka dari itu harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau, yang judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Berikut kisahnya. Kalian bisa juga membacanya di buku tematik kalian masing-masing ya. Setelah membaca dongeng tersebut, tentunya kalian bisa ya menemukan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut. Pesan dari dongeng tersebut diantaranya, bila kita baik hati dan ramah, maka orang-orang akan segan dan menghormati kita. Kita harus menolong sesama tanpa memandang siapa yang membutuhkan pertolongan. Dan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Setiap sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Yuk, kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya. Soal yang pertama, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 8 telur. Berikut telur-telurnya. Pertanyaan yang pertama, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kita bisa pindahkan 1 telur ke masing-masing kotak ya. Seperti berikut ini. Kita lakukan sampai telurnya habis. Ketika sudah habis, didapat pada 4 kotak masing-masing berisi 2 butir telur. Kita dapat menulisnya dalam lambang bilangan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi, 4 adalah banyak kotaknya. Sedangkan 2 adalah isi masing-masing kotak, dan 8 adalah jumlah seluruh telurnya. Sekarang yang B. Jika telur ia simpan pada 2 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kita lakukan seperti sebelumnya ya. Kita pindahkan 1 telur ke masing-masing kotak sampai telurnya habis. Jika sudah habis, didapat pada 2 kotak masing-masing berisi 4 butir telur. Kita dapat menulisnya dalam lambang bilangan 2 dikali 4 sama dengan 8. Sampai di sini paham ya? Miss ulangi sedikit lagi ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Perhatikan gambar berikut. Jadi, 4 adalah banyak kotaknya, sedangkan 2 adalah banyak telur dari masing-masing kotak. Dan 8 adalah jumlah keseluruhan telurnya. 2 dikali 4 sama dengan 8. Perhatikan gambar berikut. Jadi, 2 adalah banyak kotaknya, 4 adalah banyak telur dari masing-masing kotak, dan 8 adalah jumlah keseluruhan telurnya.
Dari peristiwa tersebut, maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur benih seperti berikut ini. 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. Sampai di sini paham ya? Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Jangan lupa say hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Tetap sehat, semangat, dan giat. Dah.